Sejarah berdirinya COS, Pak. Baik, terima kasih Pak Jen. Pagi menjelang siang ini kita patut bergembira karena bersama dengan rolling tender ke-7 yang pertama di tahun 2023. Sejarah berdirinya COS itu sungguh sangat sederhana, sungguhnya. Ini versi saya ya, ada sedikit beda dengan versi Pak Jack. Ya, tapi pada intinya sama. Di tahun 2000 kita mencari yang persamaan aja, Pak. Ya, sama. Jadi awal kami, terutama kami berdua ya, saya dengan Pak Jack itu mengawali dengan pada tahun 2007. 2007 ya? Ya, 2007 kami sudah ngikut montel sendirian, pribadi ya, mandiri. Lalu sedikit kami berdua gabung ke Potret. Sebentar gabung tapi bukan berarti ikut, hanya ikut menyemarakan, meramaikan itu. Lalu jangka waktu 2007 ke 2013 itu kami ikut sana sini ngontel bareng kemanapun ada event-event di Bandar Lampung. Jadi intinya itu dulu pertama berdua ya, Pak ya? Ya, berdua. Itu kurun waktu berdua itu terus ada punya anggota itu kurun waktu berapa bulan, Pak? Waktu itu kami belum beranggota ya, artinya masih pribadi ya berdua. Lalu kebetulan kami itu setiap malam Jumat ada doa lingkungan. Nah, momen itu doa lingkungan saya dengan Pak Jack terutama terinspirasi, termotivasi oleh kelompok goes bukan ontel. Itu Goes. di Jalan Tongko, betul. Pak Jinowo. Pendirinya kemudian Toko sudah langsung Mas Budi. Nah itu mereka itu tahun berapa, Pak? Tahun 2009. 2009 ya. Itu mereka sudah mendirikan sebuah komunitas goes bersama. Itu ada 7 sampai 9 orang itu. Nah, kami berdua termotivasi itu, ayo kita mendirikan sebuah komunitas ontel. Tapi waktu itu belum ada nama ya, Pak ya? Belum. Masih ngontel-ngontel biasa ya, lah. ngontel biasa. Lalu menjelang akhir tahun 2012, setiap ada pertemuan doa yang dibicarakan selalu ontel. Nah, kumpul-kumpul ada 9-7 orang. Kalau kita malam Jumat doa lingkungan ngobrol mesti ngobrolkan ontel. Oke. Nah, Oke, akhirnya kita ngobrol-ngobrol, berdirilah COS itu sampai mendirikan Kita ya, cut dulu, Pak. Ya, gimana? Nanti kita lanjutkan. Ya. Kita ngopi dulu. Cetusnya nama COS itu kapan? Terus siapa, Pak, pencetusnya? Nama COS itu, Pak. Baik, itu pada waktu itu di staf pendidikan Pak Jack itu di sekolahannya SMK Negeri 2. SMA Negeri 2. Itu terdiri dari beberapa pendidik, hanya sekitar 4-5 orang. 5 orang ya. Nah, mereka mendirikan kelompok diberi nama COS, tapi COS. beda bunyinya. Kalau yang pertama itu apa, Pak? Kepanjangannya. Ontes suka seneng sekali. Itu. Nah, lambat laun karena mereka hanya iseng-iseng aja ya kan, pulang dari sekolah, goes, ngontel, itu campur sepedanya. Nah, akhirnya bubar. Nah, terus Pak Jack itu dulu domisili di 15A. Setelah gabung ke sini, tertarik dengan Berarti itu. ya, pencetusan nama itu memang melalui proses, Pak ya? Karena pada waktu itu sudah kita mendeklarasikan diri COS Nah, itu tahun berapa nih, Pak? Yang kepanjangan COS sekarang itu tahun berapa itu, Pak? itu tahun 2013. 2013 27 September 2013 di Jalan Seluang Gang Anggrek. Oke, di Jalan Seluang Gang Anggrek. Jam setengah 10 kediaman Pak adik saya, Pak Petrus Sudarwanto. Pak Petrus Sudarwanto. Nah, itu didirikan itu, lalu Itu deklarasinya, Pak? Deklarasinya COS. deklarasi masih intern. Masih intern ya? Nah, kemudian kebetulan waktu itu kami sudah memberanikan diri bulan Februari 2014 mengutus ikut Kongres Kosti ketiga di Bali. Baru September, Oktober, November, Desember. Berarti waktu itu Metro belum. Kosti belum ada, Pak ya? Oh, sudah ada. Sudah ada Potret ya.
Kosti Pak, yang saya bilang Kosti Pak. Kosti belum Belum ada ya, Kosti Metro. belum. Pak Tutut itu, nah Kalau Kosti Lampung udah ada waktu sudah itu. ada, tapi Kosti Metro belum. Korwil Kosti Metro belum ada ya waktu itu ya. Lalu kami ke Kongres Kosti, lalu 2014 sekitar bulan November itu ada momen Munas Kosti. Nah itu awal mulanya tuh Pak ya. Munas itu kami terbentuk setelah komunitas COS itu terbentuk, lalu kita mendeklarasikan diri, Mengekspos diri waktu itu Pak ya. sendiri. Awal mulanya yaitu Lewat Pak Insinyur Anang. Pak Anang, iya. Semua terangkum di buku ini. Terus kesimpulannya Pak, kan mungkin banyak yang nggak tahu ya. Ya. Deklarasi atau ulang tahun COS. Belum pada tahu, mungkin teman-teman di luar sana kan belum pada tahu. Itu sebenarnya tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa Pak? Ya mungkin nanti kalau kita pas tanggalnya kan kita bisa diundang madang-madang Pak ya. Iya. Jadi yang pasti ulang tahun pertama tetap tanggal 27 September 27 September 2014. 2014. Nah, pada Sudah waktu itu intern ya. 9 tahun 10 tahun ini ya. Iya, sekarang. Lalu intern ya, belum mengundang kemana-mana. Kita Tapi waktu itu sudah terbentuk struktur Pak ya? Iya, struktur tapi belum tercatat. Hanya struktur intern. Intern ngobrol-ngobrol ini, kamu sisi ini. Tapi semua sudah terangkum di sini. Di situ. Saya buat Oke Pak. Jadi mudah-mudahan ini bisa menginspirasi untuk rekan-rekan yang lain Pak. Di luar sana yang masih eksis Pak ya. Nah, ini mungkin sudah ke 10 tahun nih Pak. Ya, kalau nggak salah. 10 tahun. Kalau tidak salah. Nah, untuk menjaga eksistensi pada waktu Pak Darmadi udah berapa tahun Pak waktu jadi ketua? 8 tahun ya, dua periode. Nah, selama Pak Darmadi menjadi ketua, apa sih Pak yang dilakukan Pak Darmadi untuk menjaga eksistensi COS ini Pak? Itu luar biasa. Pak, contohnya gini, saya terutama dengan Pak Jack ya, selalu kami berdua. Waktu itu masih ngalahi lah, kita door to door. Ayo kita kemana-mana. Ya. Akhirnya kami harus belajar melihat karakter masing-masing, situasi dan kondisi. Karena karakter anggota belum banyak, baru 7, 8 sampai 15. Tapi 15 orang itu tidak mudah. Lumayan. Tidak mudah untuk mempelajari karakter masing-masing itu. Lumayan. Lambat laun karena anggota. Artinya untuk menjaga eksistensi itu kita buat nyaman dulu anggota Pak ya. Anggota. Contoh untuk membuat nyaman itu seperti apa Pak? Waktu zamannya Pak Darmadi menjadi ketua. Itu kebersamaan. Kesetiaan, kebersamaan, lalu yang jelas itu persetujuan pasti. Iya pasti. Iya, sampai silaturahmi tanpa batas pasti. Tanpa batas pasti itu. Tapi itu kami berdua memang mempelajari karakter masing-masing pribadi orang. Enggak gampang ini. Baik. Saya kira itu suatu masukan yang buat kita yang baru muncul mungkin Pak ya. Karena menjaga eksistensi itu yang paling sulit Pak. Terus saling mengerti karakter masing-masing anggota itu sangat sulit juga Pak ya. Tapi bagaimana caranya kita merangkul. Ya merangkul ya Pak Asto ya. Itu mungkin akan menjadi kenyamanan untuk semua anggota. Nah, untuk periode kedua Pak, pergantian ketua itu tanggal berapa? Bulan berapa kira-kira Pak? Yang periode kedua itu dari Pak Darmadi ke yang sekarang itu tanggal berapa? November tanggal 4 November 2018. Oke. Nah, sekarang kita langsung ke Pak Asto Binuko. Ke Pak Asto, ketua COS yang baru. Nah, Pak Asto sebagai ketua COS yang baru Pak. Baru periode ketiga ini. Ada setengah tahun Pak ya? Lebih. Sudah. Ini tahun kedua ini. Tahun kedua ya? Iya, nggak kerasa Pak ya? Nggak kerasa. Nah, menurut Pak Asto ya, sebagai pucuk pimpinan COS ini sekarang nih, untuk menjaga sama seperti pertanyaan ke Pak Darmadi, untuk menjaga eksistensi Pak, suatu komunitas, terutama COS itu seperti apa Pak? Langkah apa yang sudah Pak Asto lakukan, terus ada planning apa Pak misalnya ke depan ini? Ya, saya pribadi meneruskan apa yang sudah diperjuangkan oleh pengurus lama ataupun pendahulu yaitu Pak Darmadi, maka saya pun mencoba untuk merangkul anggota yang memang benar tidak mudah untuk merangkul karakter setiap pribadi. Itu tidak mudah. Namun yang kami pegang antara lain adalah kedisiplinan. Kita disiplin. Ayo
kita berangkat jam sekian tanpa ya memang kami sebagai ataupun saya pribadi didukung oleh pengurus yang lama ataupun pendahulu, jangan sampai kita itu terpengaruh oleh pengaruh-pengaruh yang Intinya kita menghargai waktu. ya betul itu. Jangan Kita membiasakan tepat waktu. nah itu yang kita pegang sehingga akhirnya walaupun sempat kita itu khususnya waktu mau berangkat ngontel, waktu mau berangkat touring itu akhirnya sampai siang kita pangkas pelan-pelan dan akhirnya sekarang sudah kembali seperti awal dulu jam 6 atau jam 6:06 itu diupayakan sudah berangkat dari pangkalan kita. Nah itu yang saya pegang dari pengurus pendahulu kita gitu. Nah, terus kan kita ini kan termasuk komunitas hobi. Nah, untuk menjaga kerukunan antar anggota itu seperti apa? Tingkat kesulitan ini, Pak. Ya. Yang jelas. Ya memang itu tadi tingkat kesulitan itu memang yang paling utama adalah karakter masing-masing itu kan berbeda sehingga kita ya itu mencoba menyelami legowo dan kemudian memang kalau memang itu tidak bisa apa ya diluruskan atau mungkin bahasa kita itu angel tuturane ya sudah ya sudahlah biarkan itu memang mungkin kawan bayi begitulah. Mungkin ada rasa jenuh juga kali Pak ya. Ya. Tapi di saat rasa jenuh itu hilang Pak, mungkin pasti akan kembali semula. Iya. Yang jelas memang rasa jenuh ada. Jadi gini Pak, terobati oleh kita pengen kumpul bareng. Jadi walaupun silaturahmi. Okay. Nah, itu. Jadi walaupun kita organisasi hobi, semua itu kan punya aturan Pak ADART. Iya. Dan sebagai kita penggerak anggota perkumpulan atau komunitas, seperti apa sih Pak menjalankan aturan itu Pak? Kalau memang kita itu sesuai ADART yang tertulis atau baiknya itu apa seperti apa Pak? Ya, untuk Kosti sebenarnya Kosti kan punya ADART. Betul. Yang mana kemudian diturunkan ke komunitas-komunitas. Betul. Komunitas punya ADART. Tetapi walaupun kita punya ADART itu tidak terlalu kaku. Mari yang terbaik yang bisa dilakukan yang luas lah. Ya, luas untuk kesemuanya. Karena kalau kita memperlakukan ADART itu secara kaku, kelihatannya nggak mungkin jalan dalam kelompok ataupun komunitas hobi ini. Jadi kita memang luas. Memang ini kelihatannya tidak cocok untuk kita. Ya sudah itu nggak perlu dilakukan. Mana yang terbaik dan bisa diterima oleh semua anggota. Itu. Oke Pak. Untuk pesan Pak untuk para ontelis atau anak-anak di luar sana atau adik-adik di luar sana ikut ke komunitas sepeda ontel ini seperti apa Pak pesan? Ada adik-adik yang mungkin mau masuk ataupun baru saja, ingat bahwa ini adalah komunitas yang isinya beda-beda. Tolong perbedaan itu dipangkas. Artinya kita menyelesaikan masalah tanpa masalah ya Pak? Nah itu dipangkas. Jangan melihat perbedaan itu. Kemudian tingkatkan silaturahmi. Jangan kemudian oke lah mungkin ada sedikit kesalahan. Jangan terus-teruskan, jangan dikembangkan, segera pangkas dan kita kembali lagi. Yang terpenting adalah komunikasi, kompak dan senang. Silaturahmi tanpa batas. Kalau menurut Pak Darmadi, Saya kira saya ulangi lagi, kita ini bukan organisasi saklek, hobi betul. betul. Nah, kalau saya katakan organisme, penghobi tadi, Organisme, organisme, jeroan Pak, jeroan. Ya. hati, Jadi berhubungan kita dengan boleh hati. organisasi seperti pemerintahan memang Boleh, hebat, tapi jangan kaku seperti itu. Ya. Kita luas, lalu silaturahmi yang paling pokok. Itu pesannya Pak ya. Ha-ha. Nah kalau untuk ini yang paling lebih penting Pak, supaya semua komunitas di bawah asuhan Kosti. Ya, Kosti Karena Kota. gimana pun kita bentuknya seperti apapun Pak, kegiatan kita seperti apapun, komunitas ini kan pasti ada induknya. Nah, pesan untuk ke komunitas ini seperti apa Pak? Kalau menurut Pak Darmadi, Ya, komunitas-komunitas itu gimana caranya bisa bersatu, terus kita rukun sedulurannya? saya kira memang kita harus mengetahui karakter pribadi komunitas dan itu memang nggak mudah. Ya, pesan saya, ayolah kita tali perseduluran itu. Kira itu yang Terus paling- kalau menurut Pak Asta, Kompak bersilaturahmi. terus yang terakhir Pak untuk semua komunitas yang ada di Kota Metro, Ya. supaya kita bisa kumpul mungkin setiap minggu Pak ya. Ya. Kalau mungkin setiap minggu nggak bisa ya. Ya. Mungkin ada setidaknya lah. setidaknya Ya. harapannya Pak untuk komunitas-komunitas. Untuk komunitas-komunitas. Jadi kita kumpulnya tidak karena undangan aja Pak Ya. gitu loh.
Ya, karena kita ataupun Kosti Kota Metro itu sudah punya hari Kosti hari Minggu. Ya, setiap kali hari Minggu itu minimal setiap komunitas itu mengirimkan, nggak usah semuanya, tetapi ada wakil yang ikut dalam pertemuan ataupun ngontel bareng di hari Minggu, sehingga apa-apa yang mungkin itu diutarakan di dalam pertemuan tersebut bisa kembali sampai kepada komunitas. Jangan sampai terpotong, atau malah maaf kata, jangan sampai ketua komunitas nggak menyampaikan informasi Kosti kepada anggotanya, itu jangan sampai. Akhirnya miskomunikasi. Nah, itu. Kalau menurut Pak Darmadi, Saya apa kira yang disampaikan Pak setuju Hasto? sekali, sedelapan bahkan ya. Pak Hasto memang itu. Jadi saya sendiri pribadi memang, tapi memang nggak mudah. Memang nggak Ya, mudah nggak Pak. mudah. Karena kita mungkin ya itu tadi Pak, kesibukan Pak. Mohon maaf kalau kami ya bukan alasan ya, tapi memang kendala di sini. Iya betul Pak. Hari Minggu kan kadang kita ke iya. keagamaan. Jadi, Saya kira gitu aja Pak. Mudah-mudahan jadi bincang yang menginspirasi untuk yang lainnya. Kita tutup dengan yield, saya kira. Terutama yang muda-muda, komunitas-komunitas yang baru tumbuh ini semangat Pak. Bisa menginspirasi mereka semuanya. Saya kira gitu Pak. Kita jalan-jalan dulu. terima kasih. Kosti Jaya. Jaya. Kosti Jaya. Kosti Rumah kita. satu sepeda tua Berjuta saudara.